Aku melihat kekacauan ini. Rasanya tak berdaya membalas perlakuan suamiku. Matanya memerah, urat di sekitaran leher tampak jelas, bahkan anaknya yang menangis sedari tadi tak dihiraukannya. Aku ceraikan kamu sekarang juga. Bawa anak itu bersamamu karena aku sudah muak denganmu. Kata-kata itu menusuk jantung. Dentuman keras menjadi akhir dari pembicaraan kami berdua. Ia melangkah sembari membawa baju dan televisi yang sudah terikat di jok belakang motornya. Ya Tuhan, inikah akhir dari rumah tanggaku? Ia rela melepaskanku seletah, melahirkan seorang putri demi selingkuhannya yang dikenal alim itu. Kini statusku janda di saat belum genap 40 hari, bahkan jalan lahirku masih terasa nyeri jika dibawa berjalan jauh. Aku segera memeluk anakku yang menangis kencang seakan tahu orang tuanya akan berpisah. Maafkan kami, nak, jeritku tertahan. Di dalam rumah yang hanya 3 meter kali 4 meter ini kami menangis. Silakan, Mas, silakan kau bersenang-senang, janda solehah itu. Bahkan kau membuang anak kami demi memungut anak tirimu itu. Aku mendengar ketukan di ambang pintu. Aku menoleh, ternyata Mbak Fitri. Dia adalah tetangga terdekatku. Aku sudah menganggapnya sebagai kakakku sendiri. Aku dengar keributan dari dapur. Ada apa, Nila? Aku semakin menangis keras. Tak kuat berkata bahwasannya Mas Bram baru saja menceraikanku dengan sangat tidak manusiawi. Ia lebih membela selingkuhannya daripada aku yang jelas-jelas istri sahnya. Enggak apa-apa, Nila, menangislah sepuasnya. Aku memeluknya erat bersama putri kecilku dalam gendongan. Rasanya duniaku hancur. Bagaimana kami bisa bertahan hidup selanjutnya sedangkan selama ini aku bergantung pada Mas Bram? Aku memang memiliki warung kecil, hanya jajanan anak-anak dan keperluan sehari-hari. Mbak Fitri menemaniku hingga malam. Ia sudah meminta izin pada suaminya yang memang sedang berada di luar mengantarkan pesanan mebel. Dalam keadaan sedikit tenang setelah menyusui Nabila, aku menceritakan keadaan yang terjadi kepada Mbak Fitri, berharap dapat membuat lega walau hanya sedikit. Sepulangnya Mbak Fitri, aku segera membereskan kekacauan yang dibuat Mas Bram. Bahkan terdapat goresan di dahi dan tanganku tak dirasa akibat dari gesekan kaca etalase warung yang Mas Bram pecahkan dengan palu. Seperti saran Mbak Fitri, aku harus menjadi wanita yang kuat. Ia telah membuang kami. Baiklah Mas, aku akan anggap kau sudah mati bersama rasa ini untukmu. Aku yakin kami masih bisa makan esok hari. Putriku tak akan kekurangan kasih sayang karena telah dibuang oleh ayahnya. Aku yang akan memenuhi itu. Mbak, Jus 2, ujar salah satu siswi SMP sembari memainkan ponselnya lalu kembali lagi ke jondol tempat biasa mereka nongkrong. Kawasan ini memang selalu ramai dilewati anak-anak maupun orang dewasa karena gang ini menjadi satu-satunya akses menuju jalan raya. Aku mengantarkan pesanan mereka, bahkan di antaranya memesan mie goreng diberi irisan sosis. Sembari menggendong Lala, aku menyiapkan 3 porsi mie goreng. Menurutku Lala nama panggilan yang lucu. Ia akan selamanya menjadi putri kecilku yang menggemaskan. Jualan hari ini lumayan untuk modal masar dan membeli popok Lala. Pagi harinya setelah mencuci baju, aku putuskan ke pasar untuk memasar kebutuhan warung yang habis dan membeli sayuran. Bermodal berjalan kaki karena hanya 15 menit saja untuk sampai pasar.
Namun, belum juga masuk, kulihat istri baru Mas Bram beserta mantan ibu mertua memasuki khusus penjual sayuran. Sama halnya denganku, mereka saling tatap melihatku berdiri tak jauh dari mereka sembari menggendong Lala. Makanya Nisa jadi istri itu ya, jangan bisanya ngabisin duit laki teruskan ditinggal baru deh mewek. Ya Tuhan. Tidak adakah bahasa yang lebih halus lagi? Mantan ibu mertuaku itu secara terang-terangan menyindirku di tengah keramaian seperti ini, mengundang banyak tatapan dari para ibu-ibu yang sedang memilih sayuran. Iya Bu, makanya Nisa harus pandai mengatur keuangan keluarga biar makin dicintai suami. Lambemu Mbak, enggak ngaca dengan jilbab besarmu itu? Ya Tuhan, bukannya aku menghina jilbabnya, hanya saja akhlaknya tidak sesuai dengan apa yang dipakai. Mah, yang udah belanjanya. Mas Bram mendekat merebut kantung kresek dari tangan istri barunya. Sepertinya ia belum menyadari kehadiranku di sini. Udah kok Mas, ini kita mau pulang hanya aja. Mantan istrimu itu tiba-tiba menghadang kami. Mungkin belum ikhlas kamu ceraikan, Bram. Aku terkejut mendengarnya. Lagian Bu, siapa juga yang ingin menghadang langkah kalian? Seperti tidak ada kerjaan lain aja. Apalagi sih Nila? Apa yang kemarin belum jelas? Nuntut harta gono gini kali, Bram. Maklumlah alasan buat anaknya. Paham mama ini, Bram. Ucapakan mantan mertuaku semakin mengada membuat semakin banyak mata memandang kami. Bahkan bapak-bapak mengangkut cabe pun sampai berhenti menatap kami. Percuma aku bersuara sekarang. Karena selama menikah dengannya aku tak pernah dianggap. Selalu menyalahkan Mas Bram yang salah memilih istri hingga anak jalanan ia bawa ke rumah. Aku akui, kala itu memang hanyalah gadis penjual kopi di lampu merah. Aku tak memiliki rumah, ibu dan bapak telah lama meninggal kala aku menginjak kelas 2 SMP. Semenjak itu aku dibawa oleh Pak RT ke panti asuhan. Dari sanalah aku bertemu anak-anak hebat lainnya. Jika hanya itu yang ingin kalian katakan, maka aku lebih baik pamit pulang dan ingat Bu, aku sama sekali bukan orang yang seperti kau tuduhkan, ucapku sembari menatap mereka satu persatu lalu menyeret kaki ini pergi tak jadi membeli bahan sayuran. Lebih baik menuju lapak lain, yaitu belanja kebutuhan warung yang sudah habis. Penasaran dengan kelanjutan kisah Nila? Komen di bawah ini. Jangan lupa share ke teman-temanmu bahwasannya ada banyak kisah lika-liku duri dalam berumah tangga. Ditunggu, ya.